gambaran dari bidang ilmu sosial humaniora di Indonesia ini. Jadi memang kalau kita ketahui ya, sebagian masyarakat Indonesia ini masih banyak yang memandang bahwa bidang sosial humaniora ini sebagai rumpun ilmu yang kurang berpotensi, karena masih banyak yang beranggapan bahwa bidang yang bisa menerapkan langsung ilmunya dalam pekerjaan itu adalah bidang ekonomi, bidang teknik, dan bidang kesehatan. Sementara bidang-bidang ilmu sosial humaniora ini masih dianggap belum bisa ya mengcover kebutuhan masyarakat begitu. Nah, di sini menurut data skema penelitian sosial humaniora dan pendidikan, Indonesia itu ternyata masih membutuhkan riset di bidang sosial. Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI pun juga berpendapat bahwa pendekatan ilmu-ilmu sosial itu sangat diperlukan dalam upaya menyelesaikan masalah negara. Di antaranya untuk merumuskan solusi dan program mengatasi kemiskinan. Nah, untuk mengatasi masalah kemiskinan itu diperlukanlah kontribusi ilmu sosial seperti ilmu kesejahteraan sosial, sosiologi, hukum, politik, dan psikologi. Nah, misalnya bagian hukum ya dan politik itu bisa merumuskan kebijakan untuk masyarakat miskin. Lalu kemudian penelitian yang dilakukan oleh bagian kesejahteraan sosial dan sosiologi juga bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat miskin serta membuat program untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini ada bidang-bidang ilmu yang ada dalam sosial dan humaniora. Dalam bidang sosial ini terdiri dari 12 rumpun ilmu ya, bidang ilmu. Yang pertama ilmu komunikasi, jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, televisi dan film, manajemen komunikasi dan media, komunikasi penyiaran Islam, ilmu kesejahteraan sosial, sosiologi, antropologi, ilmu sosiatri, dan termasuk juga ilmu kependudukan demografi. Nah, di sini lalu bidang ilmu humaniora itu mencakup ilmu sejarah, ilmu hukum, notariat, kriminologi, ilmu kepolisian, ketahanan nasional, studi pengembangan, kajian wilayah, kajian budaya, arkeologi, dan pariwisata. Nah, di sini kalau kita lihat dari filsafat ilmu sosial dan humaniora, saya kutip dari bukunya Hasan Hanafi, itu menjelaskan bahwa filsafat itu akan hidup ketika ia merupakan pemikiran tentang manusia dan materinya yang diambil dari pengetahuan ilmu humaniora. Jadi hal ini terjadi dalam filsafat Yunani dengan 3 kecenderungan ya. Kecenderungan ini diantaranya idealisme, realisme, dan humanisme. Nah, di sini ada paradigma ilmu sosial dan humaniora. Saya kutip dari artikelnya Majduddin 2018 menjelaskan bahwa diskursus paradigma ilmu pengetahuan dan epistemologi dalam sosiologi itu menyajikan 2 gagasan yang berbeda tentang posisi pengetahuan dan keteraturan sosial. Nah, diantaranya yang pertama, pengetahuan itu dideterminasi secara sosial. Jadi posisi ini mendominasi sejak awal dalam perbincangan mengenai sosiologi dan pengetahuan. Nah, determinasi sosial ini juga sebagai dasar dari sosiologi pengetahuan. Pemikiran ini bersumber dari Marx Engels bahwa pikiran dan kesadaran adalah sebuah produk sosial. Lalu yang kedua, pengetahuan itu membentuk keteraturan sosial. Nah, aliran ini menjelaskan bahwa pengetahuan bukan sekadar hasil akhir dari keteraturan sosial, namun merupakan kunci untuk menciptakan dan berkomunikasi dalam keteraturan sosial. Nah, teori konstruksi sosial atas kenyataan yang dicetuskan oleh Berger itu merupakan perbincangan mengenai bagaimana masyarakat itu membangun pengetahuan dan bagaimana mengkomunikasikan dengan sesama hingga terjadi keteraturan sosial. Sini ada 3 paradigma ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama ada fakta sosial. Nah, paradigma fakta sosial ini dikaitkan dengan karyanya Emil Durkheim, itu khususnya dalam Susi dan The Rule of Sociological Method. Jadi 2 buku ini menjelaskan konsep fakta sosial yang diterapkan dalam mempelajari kasus gejala bunuh diri. Jadi konsep fakta sosial ini menurut Durkheim itu dipakai sebagai cara untuk menghindari sosiologi dari pengaruh psikologi dan filsafat.
Nah, fakta sosial ini adalah sesuatu yang berada di luar individu dan agak sedikit bersifat memaksa ya kalau menurut teorinya fakta sosial ini. Nah, fakta sosial ini dibedakan atas dua hal, yaitu kesatuan yang bersifat material dan kesatuan yang bersifat non material. Nah, di sini sebagian besar fakta sosial ini bisa terdiri dari sesuatu yang dinyatakan sebagai barang, sesuatu yang tak harus nyata, tetapi merupakan barang yang sesuatu yang ada dalam pikiran manusia atau sesuatu yang muncul di dalam dan di antara kesadaran manusia. Jadi ada dua tipe dasar dari fakta sosial ini. Yang pertama struktur sosial dan pranata sosial. Nah, termasuk dalam golongan paradigma ini adalah teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Menurut teorinya fungsionalisme struktural ini, berbagai struktur dan pranata dalam masyarakat itu dilihat sebagai sebuah hubungan yang seimbang. Jadi masyarakat itu bisa dipahami dalam proses perubahan yang berlangsung secara berangsur-angsur, tetapi tetap dalam keseimbangan. Nah, sedangkan menurut teori konflik, masyarakat itu berada dalam tingkatan yang berbeda-beda dan dalam kondisi konflik satu sama lain. Nah, keseimbangan dalam masyarakat justru terjadi karena akibat dari penggunaan paksaan oleh golongan yang berkuasa dalam masyarakat itu. Sementara di sini menurut Rizal, dalam melakukan penelitian, para penganut paradigma fakta sosial ini cenderung memakai metode interview dan kuesioner. Metode lainnya itu menurut paradigma ini dipandang kurang tepat ya untuk mempelajari fakta sosial. Nah, metode yang paling tepat untuk mempelajari fakta sosial menurut teori ini adalah dengan metode historis dan metode komparatif. Jadi ini udah dicontohkan oleh Weber dalam penelitiannya tentang agama dan kapitalisme. Nah, namun dalam paradigma fakta sosial modern, menurut Rizal ini tidak begitu diminati metodenya historis dan komparis ini, karena menurut mereka banyak memakai biaya dan waktu pun cukup lama, dan mereka menganggap tidak begitu ilmiah gitu hasilnya. Nah, lalu paradigma yang kedua yaitu definisi sosial. Nah, paradigma definisi sosial ini memahami bagaimana manusia sebagai orang yang aktif untuk menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Penganut paradigma definisi sosial ini mengarahkan perhatiannya kepada bagaimana cara manusia itu mengartikan kehidupan sosialnya, atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata. Dalam penelitiannya, pengikut paradigma ini banyak tertarik kepada proses sosial yang mengalir dari pendefinisian sosial dan individu. Nah, contoh paradigma ini adalah karyanya Max Weber juga tentang tindakan sosial. Jadi Max Weber ini tertarik kepada makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi Max Weber itu memusatkan perhatian kepada intersubjektif dan intrasubjektif dari pemikiran manusia yang menandai tindakan sosialnya. Nah, Weber ini tidak tertarik ya untuk mempelajari fakta sosial yang bersifat mikroskopik seperti struktur sosial dan pranata sosial. Perhatiannya lebih kepada mikroskopik. Menurut Weber, yang menjadi pokok persoalan ilmu sosial adalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Nah, sasaran penyelidikannya ini ialah pemikiran-pemikiran yang bersifat intrasubjektif dan intersubjektif dari aksi dan interaksi sosial. Nah, jadi di sini terdapat 3 teori utama dalam paradigma definisi sosial, yaitu teori aksi sosial, teori intrasionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Nah, teori aksi ini diangkat dari karyanya Max Weber itu lebih menekankan kepada tindakan intersubjektif dan intrasubjektif dari pemikiran manusia yang menandai tindakan sosial. Dan teorinya intrasionisme simbolik ini agak sedikit berbeda ya dengan pandangan penganut fakta sosial.
yang beranggapan bahwa manusia secara sederhana itu memberikan reaksi secara otomatis terhadap rangsangan yang dapat dari luar dirinya. Nah, menurut teori intrasimbolik ini terdapat proses berpikir yang menjembatani antara stimulus dan respon. Nah, berbeda pula dengan paradigma perilaku sosial yang beranggapan bahwa stimulus atau dorongan itu menimbulkan reaksi secara langsung, melainkan respon itu bukan hanya merupakan hasil langsung dari stimulus yang berasal dari luar manusia. Nah, yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Nah, persoalan dari ilmu sosial dalam hal ini ilmu sosiologi, menurut paradigma perilaku sosial ini adalah perilaku atau tingkah laku dan perulangannya. Jadi paradigma ini hanya memusatkan perhatian kepada tingkah laku individu yang berlangsung dalam lingkungan yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku selanjutnya. Nah, lalu paradigma perilaku sosial ini juga secara tegas itu menentang ide paradigma dari definisi sosial tentang adanya suatu kebebasan berpikir atau proses mental yang menjembatani tingkah laku manusia dengan pengulangannya. Penganut paradigma ini menganggap bahwa kebebasan berpikir itu sebagai suatu konsep yang bersifat metafisik. Nah, paradigma ini juga itu berpandangan negatif juga terhadap konsep paradigma fakta sosial, yaitu struktur dan pranata sosial. Paradigma perilaku sosial ini lebih memahami tingkah laku manusia sebagai sesuatu yang penting. Konsep seperti pemikiran, struktur sosial, dan pranata sosial menurut paradigma ini hanya dapat mengalihkan perhatian manusia dari tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, metode yang sering diterapkan oleh paradigma ini ialah eksperimen, baik di laboratorium maupun di lapangan. Dan metode eksperimen ini memungkinkan peneliti melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap kondisi objektif dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini pembahasan mengenai humaniora. Humaniora ini bertujuan untuk memajukan manusia sehingga mencapai manusia yang sesungguhnya. Dan pandangan humanitis ini juga mengajarkan bahwa ada suatu kesatuan dan kesamaan di antara manusia. Jadi perbedaan-perbedaan antara ras ataupun bangsa yang tidak berarti itu akan lenyap dan tenggelam di suatu masyarakat dunia yang masyarakat itu damai, hidup damai. Artinya tidak mengenal perang, tidak mengenal kekerasan, serta tidak ada kekejaman. Dan pendidikan humaniora pada sastra klasik itu dipandang sebagai pengetahuan yang mengembangkan manusia sejati. Jadi seni itu dipandang sebagai sarana pembentukan manusia menjadi pemikir jernih, berbahasa bersih, lalu berbicara fasih, menguasai logika dan kaidah bahasa, serta dapat menikmati bahasa dan seninya. Nah, humaniora ini juga menyiapkan manusia bagaimana bisa berpikir luas, lincah dengan segala visi dan persepsi untuk perkembangannya dan penyesuaiannya. Nah, pemikiran ini adalah suatu pemikiran dengan cara bahasa yang berkembang dari dalam dan tahu beradaptasi dengan lingkungan dan tuntutan zaman. Baik, demikian teman-teman materi tentang konsep ilmu sosial dan ilmu humaniora. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anas Fitra Akbar. Pak Anasnya udah datang belum ya? Pak Anasnya belum datang ya? Belum, Ibu. Oh, baik, mungkin kita langsung diskusi saja mungkin teman-teman sambil menunggu Pak Anas datang. Boleh, ada yang mau menanggapi atau Prof ada tambahan masukan terhadap paparan materi hari ini?